Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumi MPD CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Batang. Fasilitator saya adalah Bapak Ahmad Zainal Arifin SPD dan pengajar praktik saya adalah Bapak Adika Kurniawan SPD. Modul 3.1.A.8 Koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang dipelajari saat ini adalah pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid untuk mempersiapkan murid nilai-nilai kebajikan yang berharga untuk bekal mereka di masa depan. Selain matematika sebagai ilmu pengetahuan, murid-murid perlu diajarkan tentang olah, karsa, rasa, dan cipta sesuai dengan bakat minat, kodrat diri, dan kodrat zaman mereka. Guru menuntun murid-murid untuk mempertajam kodrat diri mereka. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak yang luar biasa pada lingkungan kita. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang berpihak pada murid. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Pendidikan tidak saja berbicara penanaman nilai melalui pembelajaran, tetapi juga melalui penerapan etika baik yang diterapkan oleh pendidik sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Modul 3.1 yang memuat materi paradigma dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika dan rujukan moral yang berkaitan dengan pengambilan keputusan khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Konsep dan definisi dalam modul ini mengarahkan pada wawasan pengambilan keputusan yang secara sistematis dapat dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan yang mengandung unsur dilema. Ketika menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang juga bertentangan seperti nilai-nilai kebajikan universal, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Setelah melewati tahapan-tahapan pembelajaran sebelumnya, inilah saatnya menarik kesimpulan, berefleksi mengaitkan materi-materi yang sudah dipelajari, baik di dalam modul 3.1 ataupun kaitannya dengan materi di modul lain. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangemkarsa, tut uri handayani, yang artinya sebagai pendidik posisi di depan memberikan contoh atau teladan, di tengah memberikan dorongan motivasi, dan di belakang mendukung sepenuhnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan bakat, minat, dan kesukaan murid. Guru bertindak sebagai penuntun, melakukan among agar mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, hingga menemukan kemerdekaan dalam belajar yang berdampak pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam proses pengambilan keputusan, selain mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, keterampilan yang telah dipelajari pada modul-modul sebelumnya akan sangat membantu, misalnya keterampilan coaching. Karena keterampilan ini membekali seorang guru untuk menjadi coach bagi dirinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Selain keterampilan coaching, untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab,
diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Proses pengambilan keputusan seharusnya juga dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Hal-hal tersebut telah didapatkan di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan mengelola emosi dengan keterampilan sosial dan emosional dalam pengambilan keputusan yang dewasa dengan memperhatikan aspek 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Perlu kita ingat bahwa 9 langkah pengambilan keputusan ini adalah panduan, bukan sebuah metode yang kaku dalam penerapannya. Pengambilan keputusan ini juga merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, kita akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Pengalaman saya selama bekerja pada institusi pendidikan telah mengalami bahwa dilema etika adalah tantangan berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Jelas ada. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan komunikasi asertif yang baik akan mengarahkan kita ke berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan keterampilan coaching ini dapat membantu murid dalam mencari solusi atas masalahnya sendiri. Tidak sebatas pada murid, keterampilan coaching dapat diterapkan pada rekan sejawat atau komunitas praktisi terkait permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya, yaitu kita harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana guru menjadi teladan, fasilitator, motivator, maupun pembangkit semangat untuk murid-murid kita.
Nilai-nilai dan prinsip-prinsip sebagai guru penggerak sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kepiawaian seorang guru dalam menjadi coach bagi guru lain juga sangat mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan, di mana kita harus banyak mendengar, kemudian menuntun murid maupun rekan sejawat menemukan solusinya sendiri. Keputusan yang sudah diambil harus dipertanggungjawabkan. Aspek sosial emosional tak kalah pentingnya dalam suatu pengambilan keputusan, di mana dengan keadaan yang tenang, kita bisa berpikir lambat. Dengan demikian, keputusan yang diambil pastilah sudah dipertanggungjawabkan, dipertimbangkan, dan dipikirkan dengan matang. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Keputusan yang diambil kadangkala berbeda dari pilihan yang diberikan. Ada kalanya pilihan alternatif yang merupakan pilihan keputusan ketiga adalah yang terbaik, yang merupakan keputusan yang memperhatikan semua aspek yang disebut win-win solution. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, saya belum menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan, tetapi sudah melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai kewajiban dan berpihak pada murid. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Saya menjadi lebih paham sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus hati-hati dan benar-benar dipikirkan matang-matang sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Karena keputusan yang diambil dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-murid. Pengambilan keputusan harus didasari oleh cara pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Masa depan murid-murid kita dapat dipersiapkan dengan baik mulai dari sekarang dengan pengambilan keputusan yang tepat. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Selain itu, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan, dan proses pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan secara sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Diharapkan keputusan yang diambil setelah melalui proses dan prinsip pengambilan dan pengujian keputusan dapat menguntungkan banyak pihak. Modul ini menjadi panduan dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Semoga keputusan yang diambil dapat memajukan pendidikan di Indonesia dan mengarahkan murid menuju masa depan gemilang. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Salam dan bahagia.